Sekarang tanggal 7 Desember 2024, selama lebih dari 55 tahun saya telah melihat begitu banyak pengajar yang mengklaim adanya wahyu ilahi dan menarik banyak pengikut dengan kepribadian mereka. Mereka bahkan mengadakan kebaktian yang luar biasa, yang semua orang mengira mereka diurapi. Melihat ke belakang, kemanakah semua itu dibawa? Sebagian besar membawa jiwa-jiwa menjauh dari pesan, kembali ke dalam denominasi, atau lebih buruk lagi kembali ke dunia. 40 tahun yang lalu, saya memperhatikan dan mendengarkan saudara Joseph Branham dengan seksama. Salah satu hal pertama yang saya dengar dia katakan kepada sekelompok pengkhotbah adalah, Anda tidak mengatakan apa yang ayah saya katakan. Tentu saja mereka tidak mau mendengarkan seorang anak kecil. Siapakah dia yang mengatakan hal itu kepada para pengkhotbah yang bergengsi ini? Kembali dan dengarkanlah pendahuluan di tabernakel, branhamtabernacle.org, atau bacalah setiap surat para Raja Wali berkumpul bersama. Setiap pendahuluan dan surat yang dia buktikan kepada kita bahwa firman Allah itu benar, dan bahwa pesan William Branham dalam kaset-kaset itu memiliki kehidupan bagi benih yang telah ditentukan. Sekarang, inilah saudara Joseph Branham, yang terpilih, yang terkasih. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Pelayanan, bukalah pintu Anda bagi malaikat Tuhan sebelum terlambat. Kembalikanlah suara Allah ke mimbar-mimbar Anda dengan memutar kaset-kaset itu. Ini adalah satu-satunya suara Allah yang dibenarkan untuk zaman kita, dengan firman yang tidak dapat salah. Ini adalah satu-satunya suara dengan firman Allah. Ini adalah satu-satunya suara yang dapat diucapkan oleh semua pengantin wanita. Ini adalah zaman yang terbesar sepanjang masa. Yesus memberi kita gambaran tentang dirinya sendiri saat hari-hari kasih karunia-Nya berakhir. Waktu telah berakhir. Dia telah menyatakan karakteristiknya kepada kita di zaman terakhir ini. Dia telah memberi kita satu pandangan terakhir tentang keilahiannya yang penuh kemurahan dan keagungan. Zaman ini adalah penyingkapan terakhir dari dirinya. Allah datang pada zaman Laodikia ini dan berbicara melalui daging manusia. Suaranya telah direkam dan disimpan untuk memimpin dan menyempurnakan mempelai firman-Nya. Tidak ada suara lain yang dapat menyempurnakan mempelainya selain suaranya sendiri. Di zaman akhir ini, suaranya dalam kaset-kaset telah dikesampingkan, dikeluarkan dari gereja-gereja. Mereka tidak mau memutar kaset-kaset itu. Jadi Allah berkata, Aku akan melawan kamu semua. Aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Inilah kesudahannya. 7 dari 7 zaman, aku tidak pernah melihat apapun selain manusia yang lebih mengutamakan firman mereka sendiri daripada firmanku. Jadi pada akhir zaman ini, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Semuanya sudah berakhir. Aku akan berbicara dengan baik. Ya, aku ada di tengah-tengah gereja. Amin dari Allah. Setia dan benar akan menyatakan dirinya, dan itu akan dilakukan oleh Roh Kudus. Seperti sebelumnya, mereka berjalan sesuai dengan bentuknya seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka pada zaman Ahab. Ada 400 orang dari mereka dan mereka semua sepakat dan dengan mengatakan hal yang sama. Mereka menipu orang-orang. Tetapi satu nabi, hanya satu, yang benar dan yang lainnya salah, karena Allah telah memberikan wahyu kepada hanya satu orang. Ini bukan berarti semua pelayanan itu salah dan menipu umat. Saya juga tidak mengatakan bahwa seseorang yang memiliki panggilan untuk melayani tidak boleh berkhotbah atau mengajar. Saya mengatakan bahwa pelayanan 5 jawatan yang benar akan menempatkan kaset-kaset suara Allah kepada mempelai wanita
sebagai suara yang paling penting yang harus Anda dengar. Suara dalam kaset-kaset itu adalah satu-satunya suara yang telah dibenarkan oleh Allah sendiri sebagai demikianlah firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, karena mereka adalah serigala yang buas. Bagaimana Anda dapat mengetahui dengan pasti jalan yang benar untuk hari ini? Ada perpecahan di antara orang-orang percaya. Satu kelompok orang mengatakan bahwa pelayanan 5 jawatan akan menyempurnakan mempelai wanita. Sementara kelompok lain mengatakan cukup press play. Kita tidak boleh terpecah belah. Kita harus bersatu sebagai satu pengantin. Apakah jawaban yang benar? Marilah kita membuka hati kita bersama dan mendengar apa yang Tuhan katakan melalui nabinya kepada mempelai wanita. Karena kita semua setuju, Saudara Branham adalah utusan malaikat ketujuh. Berdasarkan perilaku manusia saja, siapapun tahu bahwa di mana ada banyak orang, di situ pun ada perbedaan pendapat tentang poin-poin kecil dari doktrin utama yang mereka pegang bersama. Lalu siapakah yang akan memiliki kuasa kesempurnaan yang akan dipulihkan pada zaman terakhir ini? Karena zaman terakhir ini akan kembali memanifestasikan pengantin firman yang murni. Itu berarti kita akan memiliki firman sekali lagi, sebagaimana firman itu diberikan dengan sempurna dan dipahami dengan sempurna pada zaman Paulus. Saya akan memberitahu Anda siapa yang akan memilikinya. Dia adalah seorang nabi yang dibenarkan secara menyeluruh, atau bahkan lebih dibenarkan secara menyeluruh daripada nabi manapun di segala zaman sejak Henokh sampai hari ini. Karena orang ini akan memiliki pelayanan kenabian yang sangat penting dan Allah akan menunjukkannya. Dia tidak perlu berbicara untuk dirinya sendiri. Allah akan berbicara untuknya melalui suara tanda. Amin. Dengan demikian, pesan yang diucapkan oleh utusannya ini telah diberikan dengan sempurna dan dipahami dengan sempurna. Apalagi yang Allah katakan tentang utusan malaikat ketujuh dan pesannya. Dia akan mendengar hanya dari Allah. Dia akan memiliki demikianlah firman Tuhan dan berbicara atas nama Tuhan. Dia akan menjadi juru bicara Allah. Dia, seperti yang dinyatakan dalam Maleakhi 4 ayat 6, akan mengembalikan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Dia akan membawa kembali orang-orang pilihan pada akhir zaman, dan mereka akan mendengar seorang nabi yang dibenarkan memberikan kebenaran yang sama seperti yang terjadi pada Paulus. Ia akan memulihkan kebenaran seperti yang mereka miliki. Lalu apa yang dia katakan tentang kita? Dan orang-orang pilihan yang menyertai dia pada hari itu akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyatakan Allah dan menjadi tubuhnya dan menjadi suaranya dan melakukan pekerjaannya. Haleluya. Apakah Anda melihatnya? Jika Anda masih ragu, mintalah kepada Allah melalui rohnya untuk memenuhi dan memimpin Anda. Karena firman Tuhan berkata, orang pilihan tidak dapat ditipu. Tidak ada seorang pun yang dapat menipu Anda jika Anda adalah mempelai wanita. Ketika kaum Metodis gagal, Allah membangkitkan yang lain dan demikianlah yang terjadi selama bertahun-tahun sampai pada hari terakhir ini. Ada lagi satu umat lain di negeri ini yang dibawa utusan mereka akan menjadi suara terakhir pada akhir zaman. Ya Pak, gereja tidak lagi menjadi juru bicara Allah. Ia adalah corongnya sendiri. Jadi Allah sedang menghidupkannya. Dia akan mengacaukannya melalui nabi dan pengantin perempuan. Karena suara Allah akan ada di dalam dirinya. Ya benar. Karena dikatakan dalam pasal terakhir dari Wahyu ayat 17. Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah, sekali lagi dunia akan mendengar langsung dari Allah seperti pada hari Pentakosta. Tetapi tentu saja pengantin perempuan itu akan ditolak seperti pada zaman pertama.
Mempelai wanita memang memiliki suara, tetapi hanya akan mengatakan apa yang ada di kaset. Karena suara itu adalah langsung dari Allah, maka tidak perlu ditafsirkan lagi karena sudah diberikan dengan sempurna dan dipahami dengan sempurna. Mari bergabung bersama kami pada hari Minggu ini pukul 12.00 siang, waktu Jeffersonville, saat kami mendengar suara itu menyatakan diri kepada kita. Zaman Gereja Laodikia 60-1211E. Saudara Joseph Branham. Ini adalah penutup surat dari Tabernakel Branham. Ini adalah saudara David Erickson dari kampung halaman Nabi. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati Anda dan salam.